Salam, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mempersiapkan hati dan pikiran kita dan memohon tuntunan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Yang Maha Kasih Bapa Surgawi, kami berterima kasih atas penyertaan-Mu yang tidak putus-putusnya dalam hidup kami. Terima kasih untuk kehidupan baru hari ini. Pagi hari ini sebelum memulai aktivitas, kami mau dikenyangkan dengan firman-Mu, agar kami beroleh sukacita dalam menjalani aktivitas hari ini, terlebih lagi untuk memuliakan nama-Mu. Biarlah Roh Kudus memimpin kami di dalam perenungan pagi hari ini. Berfirmanlah ya Bapa, kami siap menerimanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, renungan firman Tuhan pada pagi hari ini terambil dari Ibrani pasal 2 ayat 10. Saya akan membacakannya untuk kita. Sebab memang sesuai dengan keadaan Allah, yang baginya dan olehnya segala sesuatu dijadikan, yaitu Allah yang membawa banyak orang kepada kemuliaan, juga menyempurnakan Yesus, yang memimpin mereka kepada keselamatan dengan penderitaan. Saudara-saudaraku yang terkasih, judul renungan pada pagi hari ini adalah pemimpin yang baik dan dihormati. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap 5 tahun negara kita mengadakan pemilihan umum untuk memilih seorang yang dianggap pantas untuk memimpin negara ini dan memilih orang-orang yang dianggap pantas untuk mewakili rakyat. Pada masa kampanye, para calon pemimpin negara dan calon wakil rakyat akan berusaha menarik simpati rakyat dengan berusaha melakukan hal yang dapat memberi citra bagi diri mereka sebagai seorang pemimpin. Rakyat pun mulai mencari tahu segala sesuatu mengenai calon pemimpin tersebut. Tidak jarang, faktor-faktor yang mendukung kualitas seseorang sebagai pemimpin mulai diperhatikan seperti karakter, pendidikan, jejak rekam sosial politik, kemampuan berinteraksi yang baik dengan rakyat, dan lain sebagainya. Faktor-faktor inilah yang membuat seseorang layak untuk dihormati dan diperhitungkan sebagai kandidat untuk memimpin atau mewakili rakyat. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, gereja juga memainkan peranan penting untuk membina pemuda-pemudi Kristen menjadi pribadi yang dapat memimpin dan dihormati. Tentu saja Alkitab menjadi pedoman dasar dan pedoman utama untuk membina generasi muda untuk menjadi pemimpin yang baik dan dihormati. Tokoh sentral Alkitab yaitu Tuhan Yesus Kristus adalah pribadi yang tepat dan teladan agung sebagai pemimpin yang baik dan dihormati. Marilah kita lihat karakter pemimpin yang ditunjukkan oleh Tuhan Yesus. Pertama, menjadi teladan yang berintegritas. Menjadi pemimpin yang dihormati adalah pemimpin yang mempunyai integritas diri. Apa yang dikatakan benar-benar diwujudkan melalui tindakan. Maka Yesus telah memberikan contoh atau teladan dalam kehidupan manusia, bagaimana dia melakukan misi Allah dalam menuntaskan dosa yang merenggut hidup manusia. Dia berkata di dalam Markus pasal 10 ayat 45, karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa yang dikatakannya sudah terbukti di mata kita, dan keselamatan kita sudah kita rasakan dan alami melalui pengorbanannya di atas kayu salib. Kedua, rendah hati. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, Yesus datang meninggalkan takhta keilahiannya dan mengosongkan dirinya mengambil rupa seorang hamba. Di dalam Filipi pasal 2 ayat 5-8, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Kerendahan hati adalah salah satu senjata yang dimiliki oleh umat percaya yang menyandang gelar seorang pemimpin, karena di dalam kerendahan hatinya, semua pengikut akan merasa dihargai dan diperhatikan ketika pemimpinnya memiliki sifat rendah hati. Mari kita meneladani Kristus yang siap merelakan gengsinya yaitu takhtanya dan mengosongkan dirinya
demi mengasihi kita. Ketiga, yaitu mengasihi. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin hendaknya memiliki kasih. Tanpa kasih, pemimpin tidak bisa menjadi teladan dan dihormati. Karena semua anggota yang dipimpin pasti membutuhkan kasih. Kasih Kristus yang tidak membeda-bedakan dan melihat latar belakang antara orang kaya atau orang miskin, orang benar atau orang yang salah, orang yang kulit hitam dan kulit putih dan lain-lain. Tetapi kasihnya berlaku bagi mereka yang mau mengikutinya. Bahkan dia merelakan nyawanya bagi mereka yang mengasihi dia. Di Ulangan pasal 33 ayat 3. Sungguh ia mengasihi umatnya. Semua orangnya yang kudus. Di dalam tanganmu lah mereka, pada kakimu lah mereka duduk, menangkap sesuatu dari firman-Mu. Keempat, yaitu berkorban. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, seorang pemimpin harus mempunyai rasa tanggung jawab dan berani berkorban. Bukan berkorban untuk dirinya, tetapi untuk semua pengikutnya. Pengorbanan Yesus adalah sebagai contoh bagi kita yang tidak memperhitungkan keilahiannya, nyawanya dan penderitaannya, sehingga nyawanya pun siap dikorbankan untuk umatnya. Di dalam Yohanes pasal 15 ayat 11 dan ayat 13 sampai 14 dikatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu dan sukacitamu menjadi penuh. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Kelima, yaitu jujur. Kejujuran adalah karakter mutlak yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Di dalam Yohanes pasal 8 ayat 44, Tuhan Yesus mengatakan secara tegas bahwa iblis adalah pendusta dan bapa segala dusta. Orang yang tidak jujur atau suka berdusta tidak mempunyai kebenaran, dan orang yang tidak mempunyai kebenaran tentu saja keinginan hatinya adalah jahat. Seorang pemimpin yang tidak jujur akan sangat merugikan kepentingan rakyat atau karyawannya. Seorang pemimpin yang jujur akan menghasilkan karya pekerjaan yang hasilnya memberi keuntungan bagi banyak orang. Keenam adalah kesetiaan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal yang terakhir sebagai teladan sikap daripada Tuhan kita adalah kesetiaan. Kesetiaan adalah salah satu sifat yang diteladani dari seorang pemimpin. Akibat kesetiaan dari seorang pemimpin, ia tetap dihargai dan dihormati. Seorang pemimpin harus siap mengakhiri semua tugas dan tanggung jawabnya, dan tidak ada kata menyerah dan mundur di dalam tugas dan tanggung jawabnya. Artinya harus setia sampai akhir. Yesus di dalam kesetiaannya, dalam menuntaskan misi Allah, sejak lahir, mati, bangkit dan kenaikannya di surga, adalah contoh dan teladan bagi kita. Bahkan ketika pengikutnya pun tidak setia, maka dia tetap setia. Di dalam 2 Timotius pasal 2 ayat 13, jika kita tidak setia, dia tetap setia, karena dia tidak dapat menyangkal dirinya. Mari kita setia meneladani Kristus. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, menjadi pemimpin yang dihormati, marilah kita melakukan seperti yang dilakukan Tuhan Yesus dalam memimpin murid-muridnya. Di dalam Alkitab ada juga tokoh-tokoh Alkitab yang berpengaruh di zamannya dan dihormati, seperti Yusuf di Mesir, dan kepada saudara-saudaranya seperti Daud dan Salomo, dan Paulus di Perjanjian Baru, dan masih banyak yang lain. Jadikan hidup Anda menjadi pemimpin yang baik dan dihormati. Demikianlah renungan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati. Kita akan menutup renungan dalam doa. Tetapi jika saudara ingin didoakan secara khusus, hubungi email kami. Kerinduan kami agar channel ini menjadi berkat bagi banyak orang. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu Bapa. Betapa kami bersyukur telah mendengarkannya. Firman-Mu mengajari kami menjadi pemimpin yang baik dan dihormati. Yesus telah menjadi teladan bagi kami, di mana seorang pemimpin harus menjadi teladan atau berintegritas, juga rendah hati, mengasihi, mau berkorban, jujur, dan setia. Pimpinlah kami untuk bisa melakukan firman-Mu ini dengan benar, dimanapun kami berada dan sesuai dengan peran yang sedang kami jalankan saat ini. Sebagai pemimpin di rumah tangga kami, pemimpin di tempat kerja kami, pemimpin di dalam organisasi atau perkumpulan yang kami ikuti.
bahkan sebagai pemimpin di gereja, pemimpin di tengah-tengah masyarakat, terlebih-lebih pemimpin bagi diri kami sendiri. Kiranya keberadaan kami menjadi berkat dan berdampak positif untuk orang-orang yang ada di sekitar kami. Nama-Mu selalu dimuliakan. Terima kasih untuk firman-Mu ini. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya di dalam tangan pengasihan-Mu, ya Bapa. Engkau tahu apa yang kami butuhkan, sehingga kami percaya bahwa seluruh umat Tuhan yang saat ini sedang dalam pergumulan dan berseru kepadamu, pasti Engkau dengar dan tolong, karena Engkau Maha Pengasih. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami panjatkan hanya melalui nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Saudara-saudari, mulailah harimu. Kiranya kasih dan anugerah Tuhan senantiasa melimpah di dalam kehidupanmu. Muliakanlah Tuhan di dalam setiap aktivitasmu, dan jadilah saksi hidup bagi firman-Nya. Roh Kudus menyertai kita semua. Sampai berjumpa kembali di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.